wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Eka Albani dengan NIM 31221037 dari kelas TI 22A3. Dosen pengampu Dr. Insinyur Ananto Trisasongko, MSc. Program studi Teknik Informatika. Mata kuliah Big Data. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa prediksi dan solusi intensitas banjir di Jakarta berbasis Big Data. Nah, slide pertama ini adalah latar belakang. Banjir merupakan masalah tahunan di Jakarta yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti letak geografis di dataran rendah, urbanisasi yang mengurangi area resapan air, serta penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah. Perubahan iklim global dengan curah hujan ekstrim dan kenaikan muka air laut semakin memperburuk situasi. Untuk menghadapi masalah ini, peta rawan banjir dari BMKG menjadi alat penting dalam mengidentifikasi wilayah rentan banjir, sehingga masyarakat dan pemerintah dapat mengambil langkah mitigasi yang lebih efektif. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada identifikasi daerah rawan, memberikan informasi tentang wilayah-wilayah yang memiliki resiko tinggi, sedang, dan rendah terkena dampak banjir. Yang kedua, ada perencanaan mitigasi, membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merencanakan infrastruktur pengendalian banjir seperti normalisasi sungai, pembuatan tanggul, dan instalasi pompa air. Yang ketiga itu ada dukungan keberlanjutan, memastikan bahwa pembangunan di Jakarta mempertimbangkan risiko banjir dan mendukung pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan untuk mengurangi dampak jangka panjang. Nah, slide selanjutnya ada analisa data terkait daerah rawan banjir di Jakarta. Wilayah yang terdampak. Peta menunjukkan seluruh wilayah Jakarta, termasuk Jakarta Utara, Barat, Timur, Selatan, dan Pusat, serta beberapa daerah di sekitarnya. Daerah dengan tingkat kerawanan banjir tinggi biasanya berada di wilayah pesisir, daerah rendah, dan di sekitaran aliran sungai besar seperti Sungai Ciliwung, dan lain-lain. Selanjutnya ada kategori kerawanan banjir. Zona tinggi ditandai dengan warna lebih gelap, biasanya biru tua atau merah tua. Meliputi daerah-daerah yang sering tergenang air di setiap musim hujan, seperti wilayah Jakarta Utara, yaitu ada Pluit, ada Muara Angke, dan ada Cilincing. Zona sedang, wilayah dengan risiko banjir menengah, sering berada di daerah dekat sungai atau dataran rendah lainnya. Selanjutnya ada zona rendah, wilayah yang jarang terkena banjir, biasanya di dataran lebih tinggi atau memiliki sistem drainase yang baik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi. Yang pertama ada curah hujan tinggi saat puncak hujan, terutama pada bulan Desember hingga Februari. Yang kedua ada banjirop. Wilayah pesisir di Jakarta Utara sering terkena dampak dari kenaikan air laut. Yang ketiga ada penurunan muka tanah. Wilayah tertentu di Jakarta Utara dan Barat mengalami penurunan muka tanah yang signifikan, memperburuk dampak banjir itu sendiri. Yang keempat ada drainase yang buruk. Sampah dan sedimentasi sering menyebabkan saluran air tersumbat, memperparah genangan banjir. Nah, selanjutnya ada analisis grafik prediksi intensitas banjir Jakarta dari tahun 2010 hingga tahun 2025. Grafik di samping menunjukkan tren intensitas banjir di Jakarta dari tahun 2010 hingga tahun 2025. Data disusun berdasarkan pola historis banjir yang tercatat serta memprediksi yang mempertimbangkan faktor perubahan iklim, urbanisasi, dan kondisi geografis Jakarta. Nah, ini ada tren perkembangan banjir. Pada tahun 2010 hingga tahun 2015, intensitas banjir menunjukkan fluktuasi dengan peningkatan bertahap dari rata-rata 50 cm menjadi sekitar 70 cm. Hal ini mencerminkan dampak dari musim hujan yang lebih panjang dan peningkatan urbanisasi di Jakarta, di mana pembangunan besar-besaran mengurangi lahan hijau dan resapan air. Selanjutnya dari tahun 2016 hingga tahun 2020,
terjadi peningkatan intensitas banjir yang signifikan, dengan puncak di tahun 2010, dari tahun 2020 pada rata-rata 100 cm. Penyebabnya meliputi curah hujan ekstrim akibat fenomena cuaca seperti La Nina, peningkatan banjir rob, dan penurunan muka tanah di beberapa wilayah Jakarta, terutama di Jakarta Utara. Selanjutnya dari tahun 2021 hingga 2025, intensitas banjir diprediksi terus meningkat, dengan rata-rata ketinggian air mencapai 130 cm pada tahun 2025. Hal ini didorong oleh kombinasi kenaikan permukaan air laut, diproyeksikan sekitar 6-10 cm per tahun di wilayah pesisir Jakarta, penurunan muka tanah hingga 10 cm per tahun di beberapa wilayah. Faktor perubahan iklim, curah hujan diprediksi meningkat 10% sampai 15% dibandingkan rata-rata tahunan. Nah, yang kedua ada faktor penyebab utama, yaitu ada perubahan iklim global. Kenaikan suhu global meningkatkan frekuensi hujan ekstrim dan menyebabkan cuaca yang sulit diprediksi. Hal ini memengaruhi intensitas curah hujan di Jakarta, terutama selama musim penghujan. Selanjutnya ada urbanisasi tak terkendali. Pertumbuhan infrastruktur dan perumahan di Jakarta mengurangi area resapan air. Akibatnya air hujan lebih banyak mengalir langsung ke saluran air yang seringkali sudah meluap. Selanjutnya ada penurunan muka tanah. Penggunaan air tanah secara berlebihan di wilayah Jakarta menyebabkan permukaan tanah turun setiap tahun, terutama di wilayah Jakarta Utara. Yang terakhir ada banjirop. Kenaikan muka air laut di Teluk Jakarta memperburuk resiko banjir di wilayah pesisir, bahkan ketika curah hujan rendah. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab utama banjir. Upaya mitigasi, pengelolaan infrastruktur banjir. Normalisasi sungai seperti Ciliwung, Pesanggerahan, dan Sunter untuk memperbesar kapasitas aliran air. Membangun tanggul laut raksasa untuk mengurangi dampak banjirop. Yang kedua ada peningkatan resapan air, memperbanyak sumur resapan dan kolam retensi di area urban. Meningkatkan penghijauan kota untuk menyerap lebih banyak air hujan. Yang ketiga ada regulasi penggunaan air tanah, membatasi penggunaan air tanah di wilayah rentan. Meningkatkan jaringan air perpipaan agar masyarakat tidak tergantung pada air tanah. Selanjutnya ada edukasi dan kesiapan masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya tidak membuang sampah sembarangan. Meningkatnya kesiapan warga dalam menghadapi banjir, termasuk evakuasi dan perlindungan harta benda. Yang terakhir ada kolaborasi regional, kerjasama dengan daerah tetangga Bogor dan Depok untuk mengatur aliran air dari hulu ke hilir, meningkatkan pengelolaan waduk dan bendungan di sekitar Jakarta. Nah, slide selanjutnya itu ada solusi mengatasi banjir di Jakarta itu sendiri. Yang pertama ada peningkatan infrastruktur pengendalian banjir, yaitu normalisasi dan naturalisasi sungai, membersihkan dan memperbesar kapasitas sungai seperti Sungai Ciliwung, Pesanggerahan, dan Sunter, agar dapat menampung lebih banyak air hujan. Selanjutnya ada pembangunan tanggul laut raksasa, melindungi wilayah pesisir Jakarta Utara dari banjirop akibat kenaikan muka air laut. Yang kedua, ada peningkatan mitigasi dan kesiapan masyarakat. Sistem peringatan dini menggunakan teknologi seperti sensor hujan, radar cuaca, dan aplikasi untuk memberikan informasi banjir secara real time. Selanjutnya, pendidikan dan kesadaran masyarakat itu sendiri, mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga saluran air, mengurangi limbah plastik, dan mempersiapkan rencana evakuasi. Nah, yang terakhir, saya terakhir itu ada kesimpulan. Nah, banjir di Jakarta merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh faktor geografis, urbanisasi, perubahan iklim, dan manajemen lingkungan yang kurang optimal. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah terpadu, termasuk peningkatan infrastruktur pengendalian banjir, pengelolaan lahan, resapan, pengurangan penggunaan air tanah, dan edukasi kepada masyarakat.
Kolaborasi antar wilayah serta pemanfaatan teknologi dan data menjadi kunci keberhasilan mitigasi banjir. Dengan komitmen jangka panjang dan kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, risiko banjir dapat diminimalkan, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi Jakarta dan warganya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.